Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Oji Tanjung di channel Edukasi, Motivasi, dan Solusi lepas dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, kecemasan, dan psikosomatis. Apa kabar buat teman-teman ya, sahabat-sahabat Oji Channel, kemudian keluarga-keluarga Handetolan ya, dimanapun Anda berada. Semoga saat ini Anda terus membaik ya dari gangguan-gangguan yang Anda rasakan atau sensasi-sensasi yang ada di dalam tubuh Anda. Karena sesuai dengan pengalaman pribadi ya, gangguan ini mengajarkan kita kembali kepada manusia yang selalu humble ya, rendah hati, terus kemudian tidak sombong ya, bisa menerima keadaan kita ya, walaupun mungkin sifat-sifat terdahulu Anda yang biasanya ya penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety, kecemasan ya, tipe atau tipikal orangnya dulu keras kepala ya, keras hati. Namun ketika Anda sudah mendapatkan gangguan ini, maka tipikal-tipikal yang terdahulu secara otomatis akan hilang. Anda akan menjadi diri Anda yang baru ya, dengan sifat yang baru ya. Kemudian tata krama ya, cara berpikir Anda juga cara berpikir yang baru. Nah, banyak hal ya yang tentu yang kita dapatkan dari gangguan ini, pengalaman-pengalaman pribadi kita yang akan yang dulu ya, yang amburadul ya, ketika Anda mengalami gangguan ini itu akan hilang ya. Intinya Anda akan menjadi manusia yang baru dengan sifat yang baru. Baik, buat teman-teman, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, saat ini ya, Anda mungkin kita seperti sebuah benda yang mana yang akan dijatuhkan ke bawah ya, sedalam mungkin, tapi di bawah itu ada sebuah karet ya, karet yang akan menghadang kita di bawah ya. Ketika benda itu dijatuhkan ya, kemudian pantulan dari benda itu akan terbang ya, tinggi ke langit. Jadi saat ini mungkin Anda berada di bawah ya, dan suatu hari nanti Anda akan meleset ya, terbang ke angkasa. Itu yang saya rasakan ya saat ini. Dulu saya berada di bawah dan sekarang saya sudah berada di atas. Kembali bisa berpikir positif ya, kembali mendapatkan kebahagiaan. Karena selama kita merasakan gangguan sensasi asam lambung, GERD, anxiety, kecemasan ini, semuanya terasa hampa, tidak enak ya. Jadi buat teman-teman yang di sini saya akan lagi-lagi akan berbagi pengalaman ya. Memang gangguan asam lambung, GERD, anxiety, kecemasan ini seperti saya dulu jatuh bangun teman-teman ya. Setiap hari saya merasakan badan seperti ini, seperti itu ya. Jadi sensasi yang Anda rasakan saat ini pun saya pernah merasakannya. Anda tidak perlu menceritakan atau berbagi kepada saya, karena sensasi-sensasi dari ujung kepala, ujung rambut ya, sampai ke kaki sudah pernah saya rasakan ya. Jadi saya mengerti kondisi, saya mengerti perasaan Anda, dan orang lain pun tidak akan paham dengan apa yang kita rasakan. Jadi jangan pedulikan mereka ya, apapun perkataan mereka mengenai Anda. Kuatkan iman Anda ya, semangati diri Anda bahwa Anda tidak akan apa-apa. Karena dulu ya, ketika orang berkata ya, Anda kok kurus sekali, dari kata tersebut saja ya, kalimat tersebut saja kita sudah down ya. Jadi kita sudah berpikir ya, saya mengalami penyakit yang parah ya, saya memiliki penyakit yang kronis, dan bahkan kita memvonis diri kita akan mati besok ya. Itu yang saya rasakan dulu.
Jadi buat teman-teman yang saat sekarang masih mengalami sensasi-sensasi, percayalah sensasi tersebut akan hilang ya. Dulu saya pada saat saya mengalami ini dulu sangat-sangat luar biasa teman-teman ya. Bahkan saking parahnya ya, saking parahnya menganggap diri saya parah sekali, bahkan besok menganggap diri saya akan mati. Saya pergi ke dokter, ke rumah sakit, ya, ke tempat-tempat pelayanan kesehatan, dan menghabiskan uang yang berpuluh-puluhan juta, ya, hanya untuk bagaimana saya bisa mengetahui penyakit yang sebenarnya, penyakit apa yang saya rasakan, dan penyakit apa yang saya derita. Tapi ya hasilnya seperti itu ya, hasilnya tidak memuaskan, dan pada akhirnya saya putuskan untuk pergi ke dokter penyakit dalam ya, memeriksakan keadaan dalam tubuh saya, di EKG ya, kemudian diperiksakan periksa paru-paru ya, ginjal pun diperiksa, kemudian semuanya ya di dalam tubuh saya diperiksa. Saya suruh minta di scan ya, dokter pun mengatakan saya baik-baik saja. Jadi di dalam tidak ada penyakit ya, hanya saja volume asam lambungnya meningkat ya. Jawaban dokter itu hanya seperti itu. Nah, kembali lagi ya, saya pun pulang ya, tentu berharap saya bisa sembuh ya dengan obat yang diberikan dokter. Akan tetapi 4 hari ya, bahkan 3 hari setelah saya konsumsi obat tersebut, sensasi yang tidak enak sekali ya muncul kembali di tubuh saya. Saya pun terheran-heran ya dengan apa yang terjadi di tubuh saya. Tidak puas dengan pemeriksaan pertama, saya pun memutuskan untuk memeriksakan diri saya lagi ke dokter penyakit dalam ya. Semua seperti pemeriksaan awal pun dilakukan ya, dipasang selang segala macam di tubuh, memeriksakan EKG jantung pun normal. Kemudian paru-paru di scan, paru-paru pun normal ya. Usus saya pun dicek, semua normal. Lambung semuanya normal, tidak ada luka ya. Terus kemudian di bawah semua dicek ya, semuanya normal, tidak ada masalah. Hanya saja volume asam lambung yang sangat tinggi. Dan tidak sampai di situ ya, bahkan saya sampai mendatangi dokter penyakit dalam itu 3 kali karena saya tidak merasa puas dengan jawaban. Karena setelah pulang dari sana beberapa hari lagi pun sensasi itu datang ya. Saya periksakan lagi, akhirnya ya dokter mengatakan ya saya mendapatkan jawaban yang sama. Lalu dokter memberikan saya saran ya, Bapak masih muda, kemudian Bapak tidak memiliki riwayat penyakit yang lain di dalam tubuh, hanya saja peningkatan volume asam lambung. Dan kemudian dokter memberikan pengarahan ya, bahwa pengobatan asam lambung itu hanyalah berada di pikiran kita sendiri. Bagaimana kita mengolah stres, jangan sampai stres, terus kemudian jaga pola makan ya, pola pikir, kemudian pola hidup ya. Sampai di pemeriksaan ketiga kalinya saya paling lama ya pasien di dalam ya, karena diberikan arahan-arahan sama dokter penyakit dalam. Nah, jadi buat teman-teman yang kebingungan ya penyakit apa yang Anda rasakan, terus kemudian Anda merasakan sensasi yang sama seperti apa yang saya rasakan, dan kemudian Anda juga bisa menonton video saya sebelumnya ya. Di sana ada 60 sensasi yang saya rasakan, yang itu pun yang saya ingat ya. 60 sensasi yang saya rasakan di dalam tubuh saya pada saat saya terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, kecemasan.
Di situ Anda bisa menonton video-video saya. Seandainya sensasi yang Anda rasakan itu sama yang saya rasakan, berarti fix Anda terkena penyakit atau gangguan asam lambung, GERD, anxiety, kecemasan, dan psikosomatis. Terus kemudian, kalaupun Anda tidak merasa puas, saya rekomendasi Anda ke dokter penyakit dalam untuk memeriksakan tubuh Anda, ya, organ tubuh Anda di dalam, ya, untuk memastikan saja bahwa Anda tidak organ tubuh Anda pasti akan baik-baik saja, ya. Jadi buat teman-teman, ya, kembali lagi saya menceritakan ya pengalaman saya dulu, ya. Bahkan saya sampai mengeluarkan biaya puluhan juta untuk bagaimana saya bisa sembuh dari gangguan ini, ya. Dan tahulah bahwa kehidupan kita pada saat-saat ini, apalagi saat dulu gencar-gencarnya atau panas-panasnya penyakit virus, ya, corona atau masa pandemik dulu, bahwa untuk mencari uang saja sulit, ya, semua sepi, kemudian keadaan saya lemah, tidak berdaya, saya adalah kepala keluarga yang harus membiayai anak istri dan sebagainya, ya. Jadi keadaan itu terus terpuruk bagi saya pada saat itu. Kemudian pikiran pun stres, ya, sensasi setiap hari saya rasakan seperti orang mati, ya. Jadi di sana saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan, ya. Uang pun habis. Kemudian bahkan, ya, saya sama anak-anak dan istri berburu koin di rumah, ya, karena memang keadaan pada waktu itu uang pun habis, ya, tabungan pun habis. Mau kerja apa, ya, untuk bangun saja saya tidak bisa, hanya bisa berbaring. Anak-anak saya terus berburu koin, ya, untuk bagaimana kami bisa bertahan hidup pada saat itu. Tapi alhamdulillah, ya, saya juga pernah pada saat itu menjual rumah, ya, karena memang income belum masuk, ya, terbentur karena memang corona. Kemudian untuk mencari uang sulit, ya, sekali lagi saya sampaikan kepada Anda, ya. Jadi saya tidak mau pengalaman pribadi saya ini menghabiskan puluhan juta untuk mengobati gangguan asam lambung, GERD, anxiety, kecemasan ini terjadi kepada Anda, ya. Cukup saya, ya, dan ini adalah pengalaman yang harus saya sampaikan kepada Anda, bagaimana caranya Anda bisa sembuh tanpa obat, ya. Percayalah, ya, Anda pasti akan sembuh. Cuman, ya, seseorang yang memiliki gangguan asam lambung, GERD, anxiety, kecemasan ini hanya membutuhkan proses. Bagaimana Anda bisa kembali normal itu tergantung dari pribadi kita sendiri, sekali lagi. Makanya saya berharap, ya, Anda terus semangati diri Anda, ya, bersyukur setiap hari bangun pagi, Anda bisa menikmati hidup, ya. Kemudian di malam hari Anda bisa tidur, ya. Kalau saya pribadi dulu sampai insomnia, ya, nggak bisa tidur sampai jam 2, jam 3 dini hari belum bisa tidur. Saking parahnya, bahkan saya titip pesan kepada istri untuk menjaga anak-anak karena saya merasa diri saya sudah tidak bisa hidup sampai besok, ya. Pengalaman yang mengajarkan kita, ya, bagaimana kita bisa bangkit dari hal terpuruk, ya. Terus kemudian berjalannya waktu, ya, kita semuanya akan mendapatkan kebahagiaan yang tidak terhingga yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, buat kita semuanya. Nah, buat teman-teman, ya, sekali lagi percayalah, sensasi-sensasi ini akan segera hilang bertahap, ya.
waktu demi waktu ya akan hilang sendiri. Anda tetap semangat ya, apapun sensasi yang Anda rasakan ya, apapun sensasi yang teman-teman rasakan saat ini pernah saya rasakan ya. Jadi saya tahu 100% apa yang Anda rasakan. Tetap semangat terus ya, percayalah Anda pasti akan sembuh. Dan saya akan terus memberikan ya motivasi, pengalaman-pengalaman saya ya, dan solusi kepada teman-teman semuanya bagaimana caranya bisa lepas dari gangguan asam lambung GERD, anxiety, kecemasan ini setiap hari ya, dan Anda bisa mempelajarinya ya. Intinya ketika Anda mendapatkan sensasi, tetaplah bersabar, tenang, jangan panik ya, santai, rileks ya, nikmati saja itu, nikmati prosesnya ya. Dan ketika Anda berada di titik terjenuh ya, di sana Anda sudah mulai sadar kalau gangguan ini bisa sembuh, bisa hilang teman-teman ya. Dan Anda jangan berpikir Anda akan mati besok ya. Tidak boleh mendahului takdir. Jadi tetap sekali lagi ya, tetap semangat buat teman-teman. Baik ya, kita jumpa di video selanjutnya ya. Jangan lupa di like, kemudian di komen apa saja yang Anda rasakan ya. Nanti saya akan memberikan solusi buat teman-teman. Terus kemudian di share ke sosial media manapun ya. Terus kemudian yang terpenting Anda subscribe ya, karena Anda akan mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Sekian ya buat teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.